Bangkrutnya pabrik tekstil besar Sritex membuat pemerintah turun tangan akan menyiapkan dana talangan agar pabrik ini tetap bisa beroperasi dan tidak ada karyawan yang di-PHK. Namun di balik bangkrutnya Sritex, sebenarnya ada masalah yang lebih besar bahwa industri di tanah air tidak sedang baik-baik saja. Banjirnya produk impor akibat dampak peraturan Menteri Perdagangan disebut menjadi salah satu penyebab industri tanah air semakin redup. Kita simak laporan khas redaksi. Kalau bisa ini tidak ada kata-kata pilot untuk industri, ya kan ya. Akibat ada Permendak nomor 8 2024 itu yang implikasinya banyak industri kita yang mengalami istilahnya gagal. Besar pasak daripada tiang, besar utang daripada aset. Akhirnya digugat dan divonis pilot alias bangkrut. Itulah PT Sritex, sebuah pabrik tekstil yang sempat bersinar dengan memproduksi seragam militer di sejumlah negara. Kini terancam tutup karena utangnya yang fantastis. Utang Sritex saat ini tercatat hampir 25 triliun rupiah, sementara asetnya hanya senilai 10,12 triliun rupiah atau kurang dari separuh utangnya. Lalu, apa sebab Sritex produksinya tidak mampu menutupi utang? PLT Dirjen Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kemenperin Reni Yanita mengatakan penjualan Sritex menurun akibat pandemi COVID-19. Pukulan terus berlanjut karena kalah bersaing dengan tekstil Tiongkok yang melakukan dumping alias harganya lebih murah. Pukulan terus berlanjut karena adanya perang yang terjadi di sejumlah negara. Ini kan kondisi seperti ini kan bukan hanya untuk Sritex ya. Kalau untuk tekstil kan, akibat adanya COVID terus berujung kepada perang, berujung kepada Permendak 8. Nah ini kita jaga supaya utilisasi sebenarnya ini terus terjaga. Mungkin di luaran ini banyak nih, sampai ke usulan-usulan. Kalau bisa ini tidak ada kata-kata pilot untuk industri ya kan ya, karena memang ujungnya itu banyak sekali kan. Nah jadi kalau untuk yang usulan-usulan seperti ini kan, Sritex itu hanya sebagai case-nya. Namun pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansah punya penilaian lain. Trubus menyebut bangkrutnya Sritex tidak hanya karena faktor eksternal, namun juga karena adanya regulasi baru, yakni Permendak nomor 8 tahun 2024. Permendak baru ini disebut memuluskan puluhan ribu kontainer barang impor masuk ke pasar Indonesia dan diduga diantaranya adalah barang tekstil. Hasilnya produk industri tekstil kalah saing. Tidak hanya itu, Trubus juga mendesak pemerintah mencari solusi jangka panjang untuk melindungi industri tanah air, tak hanya sekedar memberikan dana talangan. Karena ini harus juga mempertimbangkan efek domino ataupun dampak lain, misalnya kecemburuan sosial dari perusahaan-perusahaan lain yang mengalami hal yang sama akibat ada Permendak nomor 8 2024 itu yang implikasinya banyak industri kita yang mengalami istilahnya gagal tumbuh ya, artinya mengalami gagal pertumbuhan, gagal pasar gitu, sehingga produk-produknya tidak laku di pasaran. Saat ini karyawan PT Sritex mengaku lebih tenang usai pemerintah turun tangan menyelamatkan perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka pun mengaku telah mendapatkan gaji seperti biasa. Untuk saat ini karyawan lebih tenang daripada kemarin. Karena apa? Karena isu-isu kemarin itu memang betul-betul sangat ini ke hati dan pikiran sangat mengganggu sekali. Tapi dengan keberadaan Pak Wamen ke sini menjelaskan dan semuanya ternyata lebih lega daripada yang kemarin. Kasus bangkrutnya PT Sritex sebenarnya merupakan sinyal redup industri tekstil tanah air. Data Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara mencatat, Januari hingga September 2024 tercatat 7 pabrik tekstil bangkrut dan berhenti beroperasi. Dampak tutupnya pabrik sebanyak 15.000 orang di PHK. Tim Liputan CNN Indonesia.